Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Apa kabarnya? pagi Bu. Sehat Bu, baik. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Ya Bu. Alhamdulillah Bu, sehat. Ya, oke anak-anak. Sebelum kita memulai, Ibu ingin cek nih kesiapan kalian. Yuk kameranya diaktifkan dan kita foto ya. Ayo kita foto Baik ya. Bu. Oke, senyum. Ya. 1, 2, Ya, 3, Bu. cheers. Terima kasih anak-anak. Oke, anak-anak, alangkah baiknya sebelum kita memulai, mari sama-sama kita ikrar dan berdoa terlebih dahulu agar kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Ya, berdoa dan ikrar dimulai. Ya, selesai. Baik, anak-anak, Ibu akan absen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semuanya kah? Dian Ada Bu. yang tidak Dian hadir? Bu. Dian Oh, datang Dian. Dian. Kenapa itu Dian? Sakit Bu. Sakit. Oh, sakit. Oke. Ya, mudah-mudahan Dian bisa diberikan kesehatan. Oke, anak-anak. Oke, anak-anak tetap semangat ya. Semangat anak-anak. Iya Bu. Ya Bu. Semangat Bu. Oke, hari ini kita akan belajar teorema Pythagoras. Namun sebelum itu ya, kalian perlu mengingat bilangan kuadrat, akar kuadrat, dan juga luas segitiga dan luas persegi. Nah, coba ya, Ibu tanya nih sama Ditya, ada? Ada Bu. Oke, Ditya, coba 12 kuadrat itu hasilnya berapa, Ditya? 12 kuadrat itu saya dapat 144 Ya, Bu. anak-anak. Oh, pintar. Betul ya, anak-anak? Betul nggak? Betul Bu. Alhamdulillah masih ingat ya untuk bilangan kuadrat. Nah, sekarang coba ya untuk akar kuadrat. Masih ingat nggak kalian? Coba ya, akar kuadrat dari 676. Kuadratnya berapa? Siti. Oh, saya ya, Bu. Iya. Saya hasilnya 26, Bu. Iya, pintar sekali. Jawabannya 26. Nah, terus coba ya, Ibu tanyakan lagi nih. Luas segitiga rumusnya apa ya? Aan, luas segitiga rumusnya apaan? Iya Bu, kayaknya setengah dikali alas dikali tinggi Bu. Iya, pintar sekali jawabannya. Coba ya, luas persegi rumusnya apa? Ditya, luas persegi. Luas persegi itu sisinya ada 4 sisi kali sisi Bu. Ya, betul sekali ya. Alhamdulillah kalian masih mengingat ya. Nah, kenapa sih Ibu tadi bertanya materi tersebut? Karena materi tersebut ini sebagai materi prasyarat yang perlu kalian kuasai untuk memahami teorema Pythagoras yang akan kita pelajari hari ini anak-anak. Nah, ini dianya materi prasyarat kita. Oke, terlihat ya di slide kalian. Kelihatan Bu. Oke, nah ini ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kalian dapat menemukan kembali teorema Pythagoras. Yang kedua, kalian dapat memecahkan permasalahan teorema Pythagoras jika dua panjang sisi diketahui. Yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep teorema Pythagoras. Nah, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ya. Nah, oke, anak-anak, ada yang tahu Pythagoras itu apa? Ada yang tahu sebelumnya Pythagoras itu apa? Rumus ya Bu? Rumus, iya betul, ada rumusnya. Ada tahu selain Ditya apa? Kalau Ilmuwan Pythagoras bukan Bu? ada Ilmuwan. segitiga gitu, Bu.
Oh iya, nah coba ya biar kita semuanya paham dan biar kita lebih mengenal lagi tentang teorema Pitagoras. Nah kita simak yuk tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Backman Channel di Fajalia Ahmad. Demikian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan kalian mengerti. Demikian tadi tayangan video tentang Pitagoras. Nah, jadi siapa nih yang bisa memberikan informasi ke Ibu tentang teorema Pitagoras? Kenapa sih kok bisa dinamakan teorema Pitagoras? Tadi karena ditemukan oleh ahli yang namanya Pitagoras. Iya, betul, Neni. Pintar sekali. Berarti memperhatikan ya. Ini Iya, Bu. oke. Ya, nah coba lagi. Tadi permasalahannya apa ya yang ada di tayangan video itu? Ada yang bisa menyebutkan tadi? Mencari jalan yang paling pendek mungkin, Bu. Yang paling dekat gitu, bukan, Bu? Yang paling dekat. Iya, betul sekali, Reni. Oh, cerdas, Reni. Jadi penerapannya ya, penerapan dari Pitagoras salah satu contohnya yang tadi di tayangan video. Nah, jadi betul ya bahwa teorema Pitagoras itu ditemukan oleh Bapak Pitagoras ya. Jadi kenapa dinamakan Pitagoras? Yang menemukan itu Bapak Pitagoras. Mungkin nanti Hartadi mau menemukan teorema, jadi nanti bisa dinamakan teorema Hartadi. Ya, seperti itu anak-anak. Nah, Pitagoras ini dia dikenal dengan Bapak bilangan, sebagai Bapak bilangan ini. Ya, oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Jadi pembelajaran kita pada kali ini diskusi kelompok. Jadi nanti Ibu berikan LKPD, nanti di situ disajikan sebuah masalah, ya sebuah masalah. Nanti kalian pecahkan masalah tersebut. Nah, untuk memecahkan masalah tersebut kalian perlu menemukan konsep teorema Pitagoras seperti itu. Ya, baru nanti kalian bisa memecahkan masalah tersebut. Ya, untuk itu Ibu akan buatkan breakout room ya sebanyak 3 room ya.
untuk room 1 absen 1 sampai dengan 3, kemudian room 2 absen 4 sampai dengan 6, kemudian room 3 yang terakhir yaitu absen 7 sampai dengan 9 ya. Sudah pada hafal kan ya absennya ya? Jadi tidak perlu Ibu sebutkan nama-namanya ya. Oke. Nah, silakan kalian berdiskusi dan memecahkan masalah yang ada di LKPD tersebut. Nah, untuk LKPD-nya sudah Ibu share di Google Classroom kalian ya. Boleh kalian buka Google Classroom-nya dan dibuka file LKPD-nya. Silakan berdiskusi. Oke, Ibu akan share screen juga di sini ya untuk LKPD-nya. Nah, ini LKPD-nya. Ya, tadi kalian sudah mengingat kembali kepada suatu bilangan, luas persegi, luas segitiga siku-siku. Nah, kalian bisa diskusikan dengan teman sekelompok kalian untuk menjawab LKPD ini ya. Oke, nah ini masalahnya ya, teorema Pitagoras. Oke. Ya, silakan berdiskusi anak-anak. Kalau ada hal yang tidak dimengerti boleh ditanyakan sama Ibu ya. Ya, gimana? Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Bu, saya mau nanya, Bu. Iya, boleh. Itu yang bagian J itu cara ngisinya gimana ya, Bu? Oh, yang bawah ini ya, Ditya? Iya, yang ada segitiganya. Oh iya, ini jadi Ibu sengaja memberikan segitiga siku-siku ABC, di mana nanti kalian itu meletakkan si A kuadrat, di mana A kuadrat ini sama dengan 9 ya, dan B kuadrat sama dengan 16 dan C kuadrat sama dengan 25. Nanti kalian letakkan apakah si A kuadrat ini sebagai alas ataukah sebagai tinggi atau sebagai sisi miring. Begitu juga dengan yang lainnya, B atau C kuadrat, seperti itu. Nah, nanti kalian simpulkan gitu. Kalian simpulkan dari segitiga ini ya. A kuadratnya itu seperti apa gitu untuk mencari A kuadrat. Tadi kan A kuadratnya sudah diketahui ya, nilainya 9. Nah, gimana sih kita untuk mencari nilai 9 ya? Nah, gimana caranya? Coba nanti kalian pikirkan, diskusikan dengan teman sekelompok kamu. Bagaimana, Ditya? Iya, Bu, saya Sudah ngerti. Saya coba dulu ya, Bu ya. Oke, terima kasih. Ya, pertanyaan bagus ya anak-anak. Ya, yang lain boleh bertanya. Oke, gimana? Waktunya tinggal beberapa menit lagi untuk segera kembali ke main session. Ya Bu, sudah selesai Bu. Sudah selesai. Oke, sudah selesai waktunya. Ya, silakan kembali ke main session dan sekarang kita presentasikan hasil diskusi kalian. Boleh kelompok berapa yang mau presentasi? Ya, dipersilakan. Kelompok 1 ya Bu. Kelompok 1 mau presentasi Bu. Oke, silakan. Ya, boleh di share screen ya, Ari. Ya, Ya, saya silakan, share screen Ari. dulu ya Bu. Oke, silakan. Udah. Udah, Bu. Sudah. Udah. Bu, sudah Ari. Ya, silakan. Wah, bagus nih. Nah ya, Ya. saya bacakan dari atas ya. Oke, baik. Jawabannya langsung apa dibaca semua Bu? Jawabannya aja. Nanti kita cocokkan ya. Jawabannya Kalau aja. ada keliru ya. Ya. Silakan, Ari. Ini yang luas persegi ya. Luas persegi itu kalau sisinya S, maka S kali S jadi S kuadrat. Ini gambarnya Bu. Oke, betul. Kalau luas segitiga, kalau alasnya A, tingginya T, jadi A kali T dibagi 2. Ya, Ini pintar. gambarnya Bu. Mm-mm. Selanjutnya, nah di sini kalau sisi AB-nya 6 kotak atau 3 kotak, saya ambil yang 3 kotak Bu. Mm-mm. Jadi perseginya 3 kali 3 hasilnya 9. Ya, betul. Selanjutnya, kalau perseginya saya ambil boleh 8, boleh 4, saya ambil yang kecil Bu, yang 4. Jadi sisinya 4 kali 4, 16. Ya. Selanjutnya ini saya ambil yang sisinya kotaknya 5 Bu. Jadi kalau luas perginya 5 kali 5, 25. Atau bisa dikutung kotaknya satu-satu. Ini kotaknya jadi ada 25. Oh, cerdas sekali. Ya. Terus selanjutnya Bu,
menggambar dari 3 persegi tadi, Bu. Dari 3 persegi tadi kalau digambar bisa ketemu Pitagora ini, Bu, gambar segitiga, Bu. Itu segitiga apa ya, Ari ya? Ini karena dia tegak lurus kayaknya segitiga siku-siku ya, Bu. Iya, iya. Ya, betul. Dilanjut. Ini tingginya 4. Ini alasnya 3. Sisi miringnya ini karena persegi jadi ini kayaknya 5, Bu. Ya, oke. Terus apakah yang dapat kalian simpulkan? Jadi yang saya simpulkan di sini luas persegi besarnya sama dengan jumlah luas persegi kecil dan sedang. Ya. Boleh Reni dilanjutkan, Reni? Iya, Bu. Ya, silakan Reni dilanjutkan. Yang bagian itu ya, Bu ya? Tinggal bagian G-nya ya, Bu ya? Ya, betul. Saya Reni, bacakan ya, Bu ya. Ya. Maaf ya sinyalnya jelek. Oh ya. Untuk luas Ini sedang Ari sama saya nggak apa-apa ya. Iya. Luas persegi. Ya nggak apa-apa, jadi Ren. A dikali A itu sama dengan A kuadrat. Untuk yang bagian hanya, jadi kalau misalkan B, saya ganti dengan B, jadi B kali B sama dengan B kuadrat. Terus yang bagian I-nya, luas perseginya, apabila panjang sisi AC-nya 10 kotak atau 5 kotak, diganti dengan C, maka saya jadi C dikali C-nya, jadi C kuadrat. Jadi bagaimana dengan rumus Pitagorasnya? Jadi rumus Pitagorasnya di sana C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Terus dilanjutkan yang J-nya. Yang bagian J-nya, jadi kalau misalkan sudah ketemu yang C kuadratnya, nanti diganti jadi bisa mencari A kuadrat dengan pemisalannya itu ya, Bu ya, gitu ya, Bu ya? Iya, ya, oke. Jadi A kuadratnya sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. A-nya sama dengan 25 dikurangi 16. Itu. Yang B kuadratnya C kuadrat dikurangi A kuadrat. B-nya itu 16, kemudian C-nya 25 dikurangi dengan 9 A-nya. Terus yang C kuadratnya yang tadi A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi 25 itu sama dengan 9 ditambah 16. Itu bukan, Bu? Oke, Reni, coba ya. Reni, sebentar. Ibu mau tanya nih, Reni. Kalau A kuadrat itu pada segitiga tersebut sebagai apa ya, Reni? Atau A-nya itu sebagai apa? A. Dia di bawah. Kalau di bawah berarti alas bukan, Bu? Yang ya, gitu. Betul. Iya. Coba Ari, Ibu tanya sama Ari. Ari, kalau itu kan ada B kuadrat sama dengan 16. Nah, B itu kalau di segitiga, siku-siku sebagai apa, Ari? Sebagai apa panjang sisinya? Tinggi, Bu, tinggi. Sebagai tinggi, ya, betul. Nah, terus Aan, coba Aan. Aan ada? Nggak tidur kan Aan ya? Bu, hadir, Bu. Hadir, ya, Aan. Padahal dia Bu. tidur tadi, Bu. Oh, ngantuk, Bu. Ngantuk ya? Iya. Iya. Nanti habisnya cuci muka ya, An ya. Siap, Bu. Jawab dulu deh, dijawab dulu pertanyaan Ibu nih, An ya. Iya, An, Bu. coba nih. Ini C kuadrat sama dengan 25. Nah, kalau pada segitiga siku-siku yang ada di slide, nah itu sebagai apa sih C-nya ini? Sisi miring bukan, Bu? Sisi miring, iya betul sisi miring. Oke, coba nih Ibu mau tanya lagi ya, boleh ya Ibu tanya lagi sama Siti. Ada Siti? Ya, oke. Ada, Bu. Ya, coba Siti diperhatikan. Kalau dilihat di sini kan ada angka 9, 16, 25, ya. Oke. Bisa nggak kamu ambil kesimpulan gitu kalau si tadi kan alas katanya 9. Nah, alas itu 9 itu kita bandingkan dengan si 16 dan 25 bagaimana angkanya? Apakah dia lebih besar ataukah dia paling kecil atau paling besar gitu? Iya, Bu.
Kalau A itu kan alas Bu ya, itu paling kecil Bu. Paling kecil angkanya. Ya, Oke. kalau sisi tegaknya itu kan 16 ya Bu, yang Ya. sedang. Kemudian ada lagi sisi miring Bu, 25 itu kayaknya yang paling panjang Bu dari kedua sisi yang lain. Iya, pinter banget Siti ya. Alhamdulillah. Ya. Oke, dilanjutkan lagi Ari, di scroll ke bawah. Ya. Nah, jadi gimana nih hasil penyelesaian masalahnya? Boleh dilanjutkan sama Ati. Coba Ati. Ayo jangan bengong Ati, dijawab. Masih di mute Ati. Ya, coba Ati. Dijawab yang K ini gimana? Di hasil kelompok kamu. Yang ini yang K. Ini jawabannya T-nya 8, A-nya 6, kemudian yang ditanyakan itu S. Jadi hasilnya S pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 pangkat 2. S pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. Dan S pangkat 2 dengan 36 tambah dengan 4. Jadi akar 100 terusnya. Hasilnya 10 Bu. Oh iya, pintar. Ya, alhamdulillah. Coba yang lainnya gimana nih? Ada yang berbeda nggak jawabannya? Boleh kita compare di sini. Ada yang berbeda jawabannya? Atau sudah sama semua? Sama Bu. Alhamdulillah, berarti sudah paham semua ya. Oke, sudah paham semua berarti ya. Coba Ibu tolong dimatikan dulu share screen-nya Ari. Terima kasih banyak ya. Ya, ya terima kasih yang sudah tampil kelompok Ari dan Raini ya. Kemudian anak-anak ini masih ada waktu nih sekitar 20 menit untuk evaluasi ya. Kalian kerjakan latihan. Namun sebelum itu ya kita simpulkan dulu ya. Kita simpulkan dulu nih. Ada yang bisa menyimpulkan mengenai teorema Pitagoras? Boleh dipersilakan. Saya Bu. Oke, ya silakan Ida. Ya. Disimpulkan. Jadi dari kegiatan yang tadi dikasih sama Ibu itu jumlah luas persegi yang besar tadi Bu itu sama dengan luas persegi yang kecil dan luas persegi yang sedang. Terus Ya. untuk yang segitiga siku-siku yang tadi rumusnya yang Pitagoras itu kalau kita mau nyari tinggi itu rumusnya tinggi kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi alas kuadrat. Kalau mencari alasnya berarti alas kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi tinggi kuadrat. Dan kalau mau mencari sisi miring kuadrat itu sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat Bu. Oke, ya seperti itu ya tadi kesimpulannya, betul sekali ya. Jadi kalau mencari sisi miring yaitu alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat dan mencari alas kuadrat yaitu sisi miring kuadrat dikurangi tinggi kuadrat dan mencari tinggi kuadrat adalah sisi miring kuadrat dikurangi alas kuadrat ya, mencari tinggi. Jadi anak-anak, Ibu akan tampilkan di sini ya. Nah, tadi nih ya kesimpulannya yang telah disebutkan Ida, betul ya. Jadi jumlah luas daerah persegi pada sisi segitiga siku-siku sama dengan luas daerah persegi pada sisi miring segitiga siku-siku tersebut. Ya, gimana? Tampilannya terlihat anak-anak dan suara Ibu terdengar? Iya Bu. Terlihat Bu. Kelas Bu. Kelas. Nah, jadi pernyataan tersebut yang tadi disimpulkan dinamakan teorema Pitagoras. Nah, tadi ya sudah dijelaskan di awal karena ditemukan oleh seorang ahli matematika bangsa Yunani yang bernama Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras dapat dinyatakan dengan gambar berikut. Nah, di sini Ibu ada segitiga siku-siku PQR dengan panjang sisi siku-sikunya adalah PQ. Nah, di sini Ibu coret-coret ya. PQ, kemudian itu sebagai A ya alasnya berarti, dan kemudian PR sama dengan B satuan berarti PR di sini sebagai tinggi ya. Oke, ini B
disebutnya B satuan, dan kemudian panjang sisi miringnya QR. QR di sini sisi miringnya C ya. Oke. Nah, kita dapat rumus ya setelah kita tadi menemukan teoremanya bahwa QR ini ya sisi miring ini kuadrat sama dengan PQ ya kan, PQ ini dikuadratkan ditambah dengan si PR kuadrat atau ya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat seperti itu. Nah, didapatkan turunannya menjadi kita mencari PQ ya atau mencari alasnya ya PQ kuadrat sama dengan QR QR kuadrat dikurangi PR kuadrat atau C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Dan untuk mencari PR berarti PR kuadrat sama dengan sisi miringnya ya QR kuadrat dikurangi dengan PQ kuadrat atau C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat ini ya. Oke. Nah, kalian juga nanti bisa melihat ya di rumah, nanti kalian lihat pembuktian teorema Pitagoras di link yang sudah Ibu sajikan ini, dan Ibu sudah membagikan PowerPoint ini dan bahan ajar LKPD semuanya sudah Ibu share ke classroom kalian ya. Nanti kalian bisa lihat-lihat ternyata pembuktian teorema Pitagoras tidak hanya yang tadi kalian lakukan, tapi ternyata banyak lagi ya. Ada belasan cara membuktikan teorema Pitagoras. Tapi kan tidak mungkin ya kita buktikan semuanya. Jadi yang Ibu ambil yang tadi kita lakukan ya. Oke, itu untuk materinya. Kemudian masih ada waktu nih anak-anak ya. Masih ada waktu sekitar 20 menit untuk evaluasi. Kalian kerjakan latihan yang tentu sudah Ibu kirimkan ke GCR kalian ya. Oke, bisa dikerjakan anak-anak? Ada di GCR kalian anak-anak? Bisa, sudah terbuka? Ada? Iya, ada Bu. Belum terbuka. Bu, bentar Bu. Oke, coba ya. Mohon bersabar, mungkin koneksinya lagi nggak stabil. Ya. Nah, coba ini sudah ada yang mengerjakan ini. Siapa ini sudah mengerjakan? Oh, Aan nih sudah mengerjakan. Aan nomor 1. Sudah terlihat di sini ya. Oke, sudah mengerjakan. Ya. Ya, ini untuk nomor 2. Jawabannya sudah ada ya. Ini bisa kalian coret-coret atau bisa kalian gunakan keyboard kalian kalau kalian agak kesulitan coret-coretnya atas screen-nya ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Anak-anak sudah selesai waktunya ya. Kalian mengerjakan evaluasi yang tadi ya. Sampai di sini anak-anak, apakah kalian sudah paham semua materi yang Ibu ajarkan atau ada yang belum kalian paham? Boleh disebutkan anak-anak. Nanti kita akan perdalam lagi. Ya. Gimana, sudah paham semua? Sudah Bu. Sudah Bu. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah, anak Ibu pinter-pinter ya, luar biasa. Ya, oke, masih tetap semangat walaupun dalam keadaan daring ya. Oke, anak-anak, pertemuan berikutnya ya, kita akan belajar tentang menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisi-sisinya ya. Nah, oke. Berarti udah cukup nih ya anak-anak ya, atau ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup, baik ya. Nah, biasa ya, tadi kan di awal kita sudah foto nih. Nah, Ibu pengen lihat nih yang terakhir sebelum ditutup. Ibu pengen lihat gimana nih raut wajah kalian ya. Ya, kita foto lagi ya anak-anak ya. Ya, Iya, Bu. 1, 2, 3. Oke, nanti akan Ibu share ya di grup Telegram. Oke. Nah, oke, sudah cukup. Ibu rasa ya sudah paham semua ya. Ibu akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kurang lebih mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan salah penyampaian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan anak-anak dah.